Cara membuat telah pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pertama, kita membuat berdasarkan judul penelitian. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, judul penelitian yang diajukan adalah pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Ada PT Angin Ribut. Berangkat dari judul tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat telaah pustaka. Langkah kedua adalah membuat kerangka pemikiran. Dan langkah ketiga adalah membuat hipotesis. Kita mulai dari langkah pertama. Dalam membuat telaah pustaka, kita pastikan dalam penelitian ini memiliki 3 variabel, yakni variabel disiplin kerja, kemudian variabel kompensasi, dan variabel kinerja karyawan. Pada masing-masing variabel, di sini kita sudah pastikan yang dikatakan variabel disiplin kerja adalah variabel independen X1, kompensasi X2, dan variabel kinerja karyawan adalah variabel Y. Telaah pustaka yang dibangun pertama adalah definisi disiplin kerja. Sama juga dengan kompensasi, itu definisi kompensasi. Juga sama dengan kinerja karyawan, yaitu definisi kinerja karyawan. Berikutnya yang kita cari referensinya adalah pentingnya atau manfaat daripada disiplin kerja. Manfaat disiplin kerja, kemudian manfaat atau pentingnya kompensasi, dan pentingnya atau manfaat kinerja karyawan. Yang ketiga yang kita cari adalah indikator disiplin kerja, kemudian indikator kompensasi, dan indikator kinerja karyawan. Selanjutnya, untuk bagian kinerja karyawan, bagian variabel dependen atau variabel Y, ini kita tambah dengan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dan ini dipastikan pada bagian ini ada mengandung
ada pendapat yang mengatakan bahwa disiplin kerja dan kompensasi itu mempengaruhi kinerja karyawan. Setelah ditetapkan masing-masing telah pustaka yang disusun dan masing-masing bagian ini minimal 3 pendapat ahli tahun terbaru 5 tahun terakhir, maka dibuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini dibangun dari hubungan antar variabel yang dibangun. Yang pertama, yakni pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Ini dibuat hasil penelitian terdahulu. Di sini minimal 3 penelitian terdahulu. 3 penelitian terdahulu yang mengatakan bahwasanya ada pengaruh disiplin kerja dan kinerja karyawan. Yang kedua, juga demikian untuk variabel kompensasi. Untuk variabel kompensasi, 3 penelitian terdahulu yang mengatakan ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja para karyawan. Yang ketiga adalah pengaruh secara bersama-sama disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dari 3 pendapat atau 3 penelitian terdahulu tadi, maka disusunlah kerangka pemikiran yang dibuat dalam bentuk gambar. Gambar ini bisa dibuat langsung dengan menambahkan insert, digambarkan. Contohnya seperti ini. Disiplin kerja atau X1 yang kedua ini di copy saja, Ctrl D, juga di sini di copy untuk yang ketiga, Ctrl D juga. Ini untuk kompensasi atau X2. Dan di sini kinerja karyawan atau variabel Y. Dari masing-masing variabel ini dibuat garis penghubung, Ctrl D, dibuat garis penghubung. Ini variabel yang mengatakan ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua adalah kompensasi terhadap kinerja karyawan. Untuk variabel ketiga, untuk yang ketiga itu secara bersama-sama kita kaitkan kedua variabel.
Kemudian kita berikan garis. Ini menunjukkan bahwasanya kedua variabel ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ini untuk kerangka berpikir. Kemudian yang ketiga menyangkut tentang hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian di sini H1 mengatakan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 2, copy saja. Hipotesis 2 mengatakan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan hipotesis 3, keduanya, disiplin kerja dan kompensasi, berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Demikian 3 bagian penting yang kita buat.